mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, pasti ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Ayo kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami. Kami sudah memuji, bersorak buat Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Nah, adik-adik, siapa yang punya Alkitab di rumah? Ya, untuk adik Batita dan Balita nanti boleh dibantu papa mama. Untuk Pratama 1 dan 2, adik-adik pasti sudah ada yang bisa baca ya. Nah, hari ini Kak Teti akan bercerita tentang seseorang. Sebelumnya kita baca dulu ya ayat firman-Nya. Yuk, kita buka di Lukas. Ulangi lagi, Lukas 18 ayat 1. Nah, Kak Teti bacakan ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, hari ini firman Tuhan kita judulnya adalah Allah tidak pernah lupa dengan janjinya, ya, atau berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak malas, berdoa harus rajin, setia. Nah, sekarang Kak Teti akan bercerita tentang seseorang. Nih, didengarkan ya, dibuka telinganya, duduk yang baik. Yuk. Pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan harus membawa persembahan, harus pergi ke kota Silo. Nah, ada seseorang laki-laki yang bernama Pak Elkana. Siapa? Bapak Elkana. Nah, dengarin adik-adik. Bapak Elkana ini dia mempunyai 2 istri. Hah? Yang pertama, Ibu Hana. Siapa adik-adik? Ibu Hana. Dan yang kedua, Ibu Penina. Nah, dengarkan adik-adik. Ibu Hana ini dia tidak bisa mempunyai anak. Wah, kasihan sekali ya. Tetapi Ibu Penina itu mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, tahu nggak adik-adik? Ibu Penina ini selalu mengejek Ibu Hana. Wah, boleh nggak ya adik-adik mengejek temannya? Boleh tidak? Tidak boleh. Boleh nggak ya mengejek kakaknya? Tidak boleh. Boleh nggak ya mengejek adiknya? Tidak boleh.
Adik-adik kalau sedih bagaimana sih? Pasti nangis kan kalau sedih. Aku tadi diejek kakak. Nah, Ibu Hana juga sedih. Dia merasa sedih karena dia diejek. Tapi Bu Hana sedih, dia bukannya berguling-guling di lantai atau pukul-pukul meja atau apa gitu. Tapi Ibu Hana sedih, dia pergi ke bait suci. Kemana adik-adik? Pergi ke bait suci. Adik-adik tahu nggak bait suci itu apa sih? Tahu? Ya betul, pergi ke gereja. Wah, dia ngapain ke gereja? Kan dia lagi sedih, kok perginya ke gereja? Tahu nggak adik-adik? Sesampai dia di gereja, Bu Hana berdoa. Dia berdoa meminta kepada Tuhan agar dia diberikan seorang anak laki-laki. Terus di dalam doa Bu Hana, dia berjanji jika diberikan anak, nanti anak itu diberikan kepada Tuhan. Nah, karena Ibu Hana itu sangat sedih. Pokoknya dia sedih sekali. Saking dia sedihnya, dia berdoa, suaranya tidak keluar. Hanya bibirnya saja yang bergerak. Saking dia berdoa kepada Tuhan, berikan aku seorang anak laki-laki. Tapi suaranya tidak keluar adik-adik. Karena dia sudah merasakan Tuhan itu baik. Lalu datanglah Imam Eli. Ada namanya Imam Eli yang ada di bait suci itu. Dia bingung. Imam Eli bingung. Loh, Ibu Hana berdoa enggak ya? Kok suaranya enggak keluar? Imam Eli dengerin dulu. Didengerin. Loh, kok enggak ada suaranya sih? Coba anak-anak dengerin, kedengaran enggak? Hah? Kedengaran enggak? Lah, Imam Eli jadi bingung. Lalu Imam Eli berkata kepada Ibu Hana bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Ibu Hana. Adik-adik, apa yang terjadi? Mau tahu? Wow, luar biasa. 1 tahun kemudian, Ibu Hana melahirkan seorang anaknya. Seorang anak laki-laki. Wow, ada yang bisa tebak gak siapa nama anaknya? Ada? Wah, namanya Samuel. Siapa adik-adik? Samuel. Artinya, aku minta dari Tuhan. Ini doa Ibu Hana. Permintaan Ibu Hana kepada Tuhan. Tapi setelah Ibu Hana diberikan anak, pada saat Ibu Hana berdoa dan dia berjanji kalau Tuhan memberi dia anak laki-laki, nanti anak itu akan diberikan kemana tadi adik-adik? Ke bait suci. Wah, Ibu Hana ingat janjinya. Wah. Lalu Ibu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci untuk menjadi imam. Wow,
Luar biasa Tuhan kita. Begitu juga dengan adik-adik. Ya, Ibu Hana tadi menangis sedih. Tapi dia menangis bukan karena dia meminta mainan. Ya, tapi dia menangis berdoa kepada Tuhan. Adik-adik boleh menangis? Boleh, tapi tidak boleh sering-sering menangis. Ya, boleh nggak kita menangis pada saat kita berdoa? Boleh. Kita berseru kepada Tuhan. Adik-adik minta sesuatu harus berdoa. Setia berdoa. Jangan minta sesuatu kepada papa mama langsung nangis. Minta mainan langsung nangis. Hasil adik-adik yang sudah bersekolah, hasil ulangannya tidak mencapai yang adik-adik inginkan, menangis. Apa yang adik-adik harus lakukan kalau nilainya tidak mencapai? Iya, berdoa dan belajar. Pengen sesuatu hal, pengen apa? Contohnya adik-adik, aku pengen mempunyai HP contohnya. Apakah adik-adik langsung diberikan oleh papa mama? Belum tentu. Jadi apa yang harus adik-adik lakukan? Pertama, berdoa supaya Tuhan memberikan berkat lewat papa dan mama. Kita tidak boleh malas berdoa. Seperti Ibu Hana ini. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan air mata. Tapi ingat, Tuhan menepati janjinya. Ya. Adik-adik juga di rumah seperti itu ya. Kalau papa mama suruh adik-adik berdoa, nggak mau berdoa, males. Boleh seperti itu? Tidak, ya. Kita harus berdoa, memuji Tuhan. Jangan hanya ada maunya saja. Pengen dibelikan mainan, udah deh, aku mau dibelikan mainan, aku berdoa aja. Jangan, walaupun kita tidak meminta sesuatu, kita tetap rajin berdoa. Apa? Rajin apa adik-adik? Rajin berdoa. Tidak boleh malas. Ya, karena kita anak Tuhan, anak GPP KCBN, anak Tuhan, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, bahkan rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Nah, adik-adik, Bu Teti tanya lagi. Tadi siapa nama ibunya? Ibu siapa tadi yang berdoanya sungguh-sungguh ini? Siapa namanya? Iya, betul. Ibu Hana. Ibu Hana diberikan anak. Siapa tadi nama anaknya adik-adik? Siapa? Ya, Samuel. Ya, nah. Baik adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online kita hari ini. Nah, sekarang Kak Teti akan memberikan kuis kepada adik-adik. Kuisnya gampang ya. Hanya mengirimkan video dan mengucapkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya apa? Nah, sesuai dengan ayat firman kita hari ini, yaitu ada di Lukas 18 ayat 1b. Lukas 18 ayat 1b. Selalu
B-nya saja ya. Nanti videonya boleh dikirim di nomor di bawah ini. Baik adik-adik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan tentang Tuhan tidak pernah lupa